واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam pada hatinya selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para kerabat dan pengikut setia beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz tadi mana? Cepat. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui yang berkaitan dengan sombong dan riya atau ingin dipuji, dan bagaimana cara melawankan. Ada doa dari Nabi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Aku mohon ampun atas dosa, mohon ampun untuk melakukan sesuatu yang salah, yang aku tahu kalau itu salah atau aku tak tahu kalau itu salah. Ada orang bersalah, dia sadar kalau itu salah, maka ada harapan dia itu akan berubah, dia akan taubat. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, menganggap itu bukan suatu kesalahan, maka sulit mengharapkan dia bisa bertaubat. Nah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Mohon ampun atas apa yang tidak kita ketahui. Ya. Kita manusia kadang lupa pernah berdosa, lalu kita lupa, merasa tidak melakukan sesuatu, atau memang ada lintasan hati atau pikiran yang itu adalah sebuah kesalahan di mata Allah, tapi kita menganggap itu hal yang biasa. Maka kita juga istighfar atas hal demikian. Ada istilah mengatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang seperti kita ini terkadang dianggap suatu kesalahan bagi orang yang dekat kepada Allah. Kadang kita melakukan sesuatu kita anggap itu betul, baik, tapi karena prosedurnya salah, tujuannya salah, niatnya salah, bagi para kaum arifin itu adalah suatu dosa, dan kita menganggap itu yang baik. Saya kan begini, ini kan baik, tapi padahal ada sesuatu yang terselip. Itulah membuat kebaikan itu menjadi salah. Nah, kita juga mohon ampun atas hal yang demikian jika memang terjadi. Nah, kenapa beliau sampaikan ini? Karena ada kaitannya dengan soal minta dipuji tadi. Terkadang kita menyangkal kita memang tidak bisa dipuji, tapi gerak kita itu seperti orang yang pengen dipuji. Kita menyangkal, kita tidak sombong, tapi gerak kita itu seperti orang sombong. Kita tidak sadar kalau itu adalah suatu kesalahan. Nah, maka kita mohon ampun atas hal yang demikian. Nah,
Yang ketiga adalah hasad. Hasad itu dengki kalau bahasa kita. Hasud, dengki. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Iri dengki itu memakan kebaikan, menghilangkan kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Hanya karena dengki, kita ibadah bertahun-tahun, hanya karena dengki dengan saudara kita, hilang pahala kita, hilang ibadah kita. Apa itu iri dengki? Karahiyatu ni'matin aradahullahu li akhihi. Kita tak senang ada saudara dapat nikmat. Kalau itu terjadi kepada kita, pasti kita dengki. Ada orang dapat nikmat, susah kita, sampai berharap andai saja nikmat itu hilang. Itu udah pasti dengki, tidak usah ditakwili dengan hal lain lagi. Jangan kita beranggapan, oh karena dia itu begini, dia itu begini, dia itu begini. Itu pribadi dia, urusan dia. Tapi untuk kita benci dengan nikmat yang dia dapatkan, itulah ainul hasad. Puncaknya dengki itu di situ. Oh dia karena begini, nanti kalau dia dapat harta dia begini, itu urusan dia. Tapi kalau kita merasa berat atas nikmat yang dia dapatkan, pasti kita itu dengki. Nah, jika demikian adanya, cepat kita tobat, cepat kita lawan, karena itu bisa menghilangkan pahala ibadah kita. Udahlah ibadah jarang, udahlah ibadah sikit, dengki pula semua orang. Ya. Nah, makanya semakin banyak orang beribadah, dia semakin takut hilang pahala ibadah. Lain dengan orang jarang beribadah, dia semboyan. Karena tidak ada yang dikhawatirkan sama dia. Memang tak ada ibadahnya. Nah, maka orang-orang soleh itu gerak tak sembarangan. Ada kekhawatiran yang besar dalam hati mereka kalau seumpama ada penyakit-penyakit hati yang masih melekat. Pernah dulu kita bahas 3 tahapan seseorang itu bisa betul-betul dekat mengenal Allah dengan baik. Pertama namanya tahap takhalli. Takhalli itu kita melepaskan sifat yang buruk. Melepaskan sifat yang buruk. Itu namanya takhalli. Mengkosongkan. Yang kedua, setelah kita lepaskan, kita buang, tentu kita harus menghiasinya. Itu namanya tahalli. Kita hiasi diri kita dengan sifat yang baik, namanya tahalli. Setelah kita terhiasi, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang dikatakan tajalli. Jadi sifatnya Allah itu nyata, kita rasakan. Ibadah itu betul-betul nyata di depan kita. Faedahnya, manfaatnya, berkahnya, pengaruhnya itu nyata kita rasakan. Bukan hanya sekedar kajian atau teori dan seterusnya. Tapi itu sesuatu yang nyata memang kita rasakan. Allah mengatakan sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Memang ketenangan itu nyata adanya. Jadi kita menganggap itu sebagai sesuatu yang harus kita konsumsi setiap hari kita. Karena itu nyata. Bukan sebatas sebuah kajian, itu namanya tajalli. Kalau orang sudah demikian, maka mustahil dia bisa lupa sama Allah. Kayak kita, tak mungkin kita lupa nasi dalam sehari. Tak ada orang lupa nasi. Paling tak ada, kalau nasi tak ada, bubur. Ya, karena itu sudah menjadi kebutuhan yang wajib bagi badan kita. Sama dengan hati kita. Nah, jadi sekali lagi, dengki itu adalah merasa berat, tidak senang dengan nikmat yang didapatkan oleh saudaranya. Atau istilah lain mengatakan tamanni zawalin ni'mah an ghairihi, berharap hilangnya nikmat dari saudaranya. Merisau dia kalau orang dapat nikmat. Tapi kalau orang kena musibah dia suka. Padahal itu saudara dia. Al-muslim lil muslim kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Muslim yang satu dengan yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan, bukan saling merobohkan. Maka jelas sekali perkataan Nabi mengatakan al-muslim akhul muslim la yadhlimu wa la yahqiruhu wa la yahsinuhu la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Jangan saling iri, dengki dan seterusnya, karena itulah yang bisa merusak persaudaraan kita.
Kenapa dengki itu sangat fatal dampaknya? Karena secara tidak langsung kita itu memprotes tindakannya Allah. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, kenapa kau kasih sebulan nikmat? Tidak layak dia. Saya yang lebih cocok. Seakan-akan kita memprotes kebijakan Allah, menyalahkan apa yang sudah Allah lakukan. Allah ngasih simpulan nikmat, seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, simpulan itu tak layak dapat nikmat. Saya yang cocok. Bahaya ya. Jadi kalau itu terjadi pada kita, cepat kita hilangkan. Dan solusinya beliau katakan adalah dengan mendoakan dan memujinya, terutama di waktu malam hari. Jika kita ada iri sama orang, menghilangkan sifat iri itu dengan mendoakan dia, terutama di waktu mustajab. Karena hati paling berat mendoakan orang yang didengkikan. Karena kita berharap tentu dia itu binasa, tak dapat nikmat. Bagaimana kita mendoakan dia? Nah, kalau kita mendoakan, maka kita sudah melawan penyakit hati kita itu. Ini berat. Perlu riyadhah, mujahadah, pemaksaan. Kita latih, terapi dalam melawan hati kita yang kotor. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sangat beruntung orang yang selalu berupaya membersihkan hati, dan rugilah orang yang merusak hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari tak bermanfaat harta, tak bermanfaat anak, kecuali orang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada penampilan, Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh, tapi Allah melihat apa yang ada dalam hati kita. Nah, la ilaha illallah. Wa rubbama zadat fayazdadu ta'ban fi hayatihi qabla mamatihi. Terkadang orang yang dengki ini dia tambah susah kalau yang didengkikan itu dapat nikmat tambahan. Kalau orang itu sadar, dia giat-giat kan? Giat-giat ya, berat. Sampai dikatakan tersiksa sebelum mati. Tak tenang hidup. Dengan orang dapat nikmat, dia tak suka. Berat ya. Tak tahu lah, entah kerana pecah kongsi atau apa, tak tahu lah. Pokok dia merasa tak suka ya orang tu dapat nikmat. Kemarin dia suka karena masih berkongsi. Itu pecah kongsi. Tak suka jadi langsung dengki. Nah, terkadang urusan dunia yang bisa menyebabkan seseorang itu dengki satu sama lain. Walhamdulillah. Ada istilah lain selain dengki, namanya ghibthah. Ghibthah itu menginginkan seperti saudara kita, tapi tanpa berharap nikmat itu hilang darinya. Ya Allah, saya ingin seperti si fulan, tapi kita tidak berharap hilangnya nikmat itu dari si fulan. Kita ingin nikmat yang sama. Itu namanya ghibthah. Jika itu berkaitan dengan kebaikan. Ada orang rajin sholat malam, saya dengki sama dia, saya pengen sholat malam. Itu bukan dengki namanya, tapi ghibthah, menginginkan kebaikan sama seperti dia, tapi tidak berharap kecelakaan atau kebinasaan saudaranya. Saya pengen seperti hal yang sama, ya Allah, anugerahkan kepada saya pengen. Tapi kita tidak berharap nikmat itu hilang dari saudara kita. Tidak berharap nikmat hilang dari saudara kita, itu perbuatan yang baik. Apalagi kalau kita bersaing dalam urusan akhirat. Kita kan terbalik. Kalau urusan dunia, kita mati-matian bersaing, biar sampai tak tidur. Tapi kalau urusan akhirat, ambillah inti akhirat, karena dunia ya katanya. Ada orang rajin sholat, kita biasa ya respon kita. Orang rajin baca Quran, slow ya. Tapi begitu orang dapat menang proyek, itu orang tanah laku, mulailah kita berkalut, bimbang. Ya, kadang persaingan akhirat kita kurang, tapi persaingan dunia kita terlalu serius. Sementara persaingan akhirat kita anggap hal yang biasa. Nah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Nah,
فَكُلُّ مَنْ حَسَدَتْهُ نَفْسُكَ فَأَكْثِرِ الدُّعَاءَ لَهُ وَامْدَحْهُ وَادْعُ لَهُ بِالسُّجُودِ أَنْ يُقَوِّيَهُ اللَّهُ. Setiap orang yang kita hasuti, maka banyak-banyak doakan dia. Itu bisa menghilangkan rasa dengki kita. Berat kita sama si fulan ini, berat kita. Doakan dia, lama-lama akan hilang. Lama-lama akan hilang. Doanya jangan doa yang tak baik, doa yang baik. Doa yang baik. Ya. Dan ada sesuatu yang kita harus lebih teliti sedikit. Ketika kita mendoakan saudara kita atau ketika kita menghindari sifat iri, hati-hati kita terjerumus dalam sifat merasa lebih dari saudara kita. Dia dapat itu, aku lebih lagi. Itu maksud dia tidak dengki, tapi dia terjebak kepada sifat yang lain. Apa itu? Namanya ujub. Merasa heran dengan dirinya, merasa ada sesuatu pada diri. Itu apa nak dengki sama dia? Anaknya ada kayak gitu. Jadi niat maksud dia itu menghindari sifat dengki, menghilangkan dengki, tapi sebenarnya dia terjerumus kepada dosa yang lain. Merasa lebih baik dari saudaranya, dosa juga. Ya. Dosa juga kalau kita merasa lebih baik dari saudara kita. Jadi jalan keluarnya jangan kita merasa perbandingan antara kita dengan dia, tapi ketika ada saudara kita yang dapat nikmat, kita bersyukur, kita senang karena nikmat itu datang dari Allah. Kan kita suka sama Allah, kita kan cinta sama Allah. Masa kalau Allah melakukan sesuatu kita tak senang? Kan tak masuk logika. Cinta sama Allah, tapi Allah sudah mentakdirkan sesuatu kita tak suka. Cinta ke bapak cinta? Sama dengan orang cinta sama Nabi, tapi Nabi mengatur ini kita tak suka. Jadi urusan cinta itu kaitannya banyak, termasuklah menyukai apa yang dilakukan oleh orang yang disukai. Menyukai apa yang dilakukan oleh orang yang disukai. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq didatangi oleh Abu Jahal, maksud Abu Jahal ini nak menjatuhkan Nabi depan Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Jahal, wahai Abu Bakar, kau tahu tak? Kawan-kawan Muhammad tu dah mulai nak merampok. Dia bilang tadi malam dia pergi ke Palestin, Masjid Aqsa. Ke Masjid Aqsa. Lalu kemudian sekarang dia ada sama kita, sedangkan itu perjalanan ditempuh selama 4 bulan. Jadi maksud mereka ini supaya Abu Bakar menganggap dah mulai mampu dan nampaknya Rasulullah. Maksud mereka begitu. Tapi mereka tidak tahu betapa besarnya cinta Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Kalau yang mengatakan itu Muhammad, aku percaya. Kalau yang mengatakan Muhammad, aku percaya. Tapi kalau selain Muhammad yang mengatakan, boleh jadi itu bohong. Tapi kalau itu sumbernya dari Muhammad, aku pasti percaya. Karena Muhammad tidak pernah berbohong. Itu bahasa cinta. Dilaporkan kepada kita ada seorang ulama, tokoh ulama besar yang luar biasa. Beliau dilaporkan begini. Jika itu sumbernya datang dari beliau, maka kita percaya. Tapi kalau sumbernya dari orang lain, tentu tujuannya ingin menjatuhkan orang tersebut, dan inilah yang sedang kita hadapi. Kita itu sedang digambarkan kehidupan yang rusak tentang ulama. Kita digambarkan seperti kalau orang jadi ulama itu risikonya terlalu membahayakan kehidupan kita. Kalau orang menjadi tokoh agama, dia akan ketinggalan. Kalau orang menjadi ustadz, hidupnya melarat, penjauhan terhadap agama. Tinggal kita sendiri. Jadi kalau kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasulullah, apapun yang dilakukan oleh Allah, kita pasti senang. Allah masih nikmat sama saudara kita senang karena itu Allah yang melakukan. Kita tidak protes. Ya. Nah, la ilaha illallah. Lebih hebat lagi, kita doakan lagi dia supaya Allah menambah nikmatnya. Supaya Allah menambah nikmatnya kepada saudara kita. Ya, supaya Allah nambah nikmat.
sifat iri ini jangankan sama orang lain, sama kerabat kita pun kita bisa iri. Karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Sifat dengki. Terkadang kita terlalu usil dengan harta orang, terlalu usil dengan kehidupan orang, sibuk menilai kehidupan orang sampai kita itu bisa kena sifat dengki. Kita lupa dengan urusan kita sendiri, kita lupa dengan nikmat yang Allah kasih sama kita. Kita terlalu sering membandingkan nikmat orang, sementara dalam diri kita ini pasti banyak dan besar nikmat yang Allah kasih. Tapi karena tak pernah kita lihat, kita terlalu melihat keluar. Mandang orang pakai mobil, mandang orang punya rumah, mandang orang punya tanah, punya toko dan seterusnya. Dia tidak mandang diri dia. Dalam diri dia itu ada kesehatan, ada kecerdasan, kelancaran, ada adab, ada akhlak, ada ilmu, ada ketenangan hati, ada kedekatan dengan kerabat. Nah, hal-hal demikian tidak dipandang sama dia. Boleh jadi orang yang mendapatkan nikmat yang besar itu, dia mendapatkan ujian yang lebih besar dari kita. Cuma kita terlalu perhati sama nikmat orang saja. Kita tidak tahu di belakangnya mereka menghadapi hal seperti apa sehingga mereka itu dapat nikmat yang besar dari Allah. Nah, kita ini karena setiap manusia itu sudah ada takaran nikmat-nikmat yang sudah diatur sama Allah. Sudah ada takaran ujian-ujian yang disiapkan oleh Allah. Masing-masing semuanya ada. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takarannya. Kita tidak bisa memaksakan takaran kita harus tinggi. Tidak bisa kita memaksakan harus lebih. Segala sesuatu kata Allah kami ciptakan dengan kadarnya. Tidak bisa kita memaksakan harus seperti ini, harus begini. Akhirnya kita memaksakan sesuatu yang di bawah kemampuan kita. Kita tidak sadar takaran kita yang sudah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering cerita yang kita sampaikan, seorang di zaman Khalifah Harun al-Rashid, ada seseorang, bukan orang kaya, orang miskin. Kita mungkin mengatakan orang miskin, tapi di mata Allah dia orang yang kaya. Dalam ayat dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, atahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Apakah engkau kira dia hina, sedangkan di mata Allah dia agung, azim. Dalam Al-Quran itu kalau kalimat azim itu Allah sedang mengatakan tentang sesuatu yang dibesarkan oleh Allah. Azim. Maka ketika berbicara tentang akhlak Nabi, Allah gunakan kalimat azim. La'ala khuluqin azim. Ya. Nah. Jadi dia duduk di depan istana. Dengan memegang sebuah roti, segelas air di bawah naungan pohon. Menyampaikan bait syair yang terkenal, khubzun wa ma'un mudillu adzan na'imul ajallu. Roti, air, tempat bernaung, ini nikmat yang sangat besar. Jahadtu ni'mata rabbi in qultu inni muqillu. Aku telah ingkar kepada nikmat Tuhanku kalau aku katakan ini sesuatu sedikit. Nah, coba kita sering-sering kita lihat apa yang selama ini Allah kasih sama kita. Kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak dapat oleh saudara kita. Disitulah bisa membuat kita bersyukur dan menerima apa yang Allah kasih sama kita. Ya. Karena kalau orang sering bersyukur, dia tidak akan dengki sama orang. Kalau kita sering bersyukur, kita tidak akan iri sama orang. Karena kita merasa banyak sudah nikmat yang Allah kasih sama kita. Ya. Nah, saudara, kita dapat nikmat, kita senang. Apalagi kalau dia orang soleh, orang baik, nikmat Allah pun disalurkan kepada hal yang baik. Ya. Udahlah, kita tak bisa berbuat, kita malah berburuk sangka kepada orang yang sudah berbuat. Ya, nah. La ilaha illallah. Wa bidzalika yadhhabul hasad. Maka dengan cara itu hasad akan hilang.
Doakan saudara kita itu supaya nikmatnya ditambah oleh Allah. Doakan supaya dikuatkan oleh Allah. Bukan kita doakan dia supaya selesai, supaya celaka, supaya binasa. Bukan. Doakan supaya nikmatnya ditambah oleh Allah. Saya garis bawahi, ini lain dengan cerita kalau ada tentang seorang tokoh, dia mubtadi' atau zalim jahirun bi zulmihi atau fasiqun jahirun bi fisqihi. Beda dengan orang yang zalim yang jelas dengan kezalimannya. Juga berbeda dengan orang yang fasik yang jelas dengan kefasikannya. Dia yang menyatakan dia sebagai orang fasik, maka berharap nikmat untuk dia adalah suatu kesalahan, karena sudah pasti nikmat itu digunakan untuk kefasikan. Berharap nikmat untuk dia adalah kezaliman, karena pasti nikmat itu digunakan untuk kezaliman. Maka ada doa Nabi apa? Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal kafarata wal musyrikin. Apalagi ketika para penghafal Quran dibunuh oleh mereka, Nabi marah. Nabi mendoakan orang-orang yang zalim supaya dibinasakan oleh Allah. Jadi jangan yang di situ kita ambil di bawah masalah ini. Jadi antara perkara maksiat atau kezaliman yang dilakukan secara terang-terangan, apalagi seperti sebuah sistem, aturan dan seterusnya, semisalnya. Nah, tentu kita sebagai orang muslim di luar ini semua, karena ini bukan urusan hati, tapi ini urusan sesuatu maksiat yang dilakukan sebagai simbol. Ya, sistem, aturan, tindakan, perbuatan, itu tidak usah main hati lagi. Jadi jangan kita mengatakan kalau ada orang zalim, kita jangan mengatakan ente tak tahu isi hati dia baik. Ente mengatakan dia zalim, mengatakan dia fasik, ente tak tahu isi hati dia. Oh, dia yang jelas-jelas mengatakan diri dia sebagai orang fasik. Secara tidak langsung dia itu mengkampanyekan perbuatan dia supaya dicontoh sama orang. Atau dia menganggap itu bukan suatu kesalahan. Nah, kalau kita berbaik sangka sama orang seperti itu, maka hilanglah urusan penegakan terhadap hukum Allah. Sikit-sikit menati, udahlah diam di rumah ya kita. Maka apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum munkaran. Siapa yang melihat kemungkaran. Ada lagi ayat yang lain itu bukan mungkar, tapi namanya fahisyatan. Kalau fahsya atau fahisya, maksiat, dua-duanya maksiat. Bedanya, mungkar itu adalah maksiat yang dilakukan secara terang-terangan. Kalau kita lihat wajib ingkar. Beda dengan fahisya. Fahisya itu maksiat tapi dilakukan tidak secara terang-terangan. Tidak boleh kita cari kesalahan orang. Itu namanya tajassus. Kita mengecek rumah orang, kita lihat dia sedang apa. Itu tidak boleh. Walaupun dia sedang bermaksiat, dia tidak melakukan secara terang-terangan. Boleh jadi setelah itu dia bertobat. Boleh jadi setelah itu dia bertobat. Kita mau cari kesalahan orang, tidak boleh. Itu namanya, itu boleh kita tempatkan pada bab su'udzon, berburuk sangka sama orang, benar. Tapi kalau ada maksiat dilakukan secara terang-terangan, apalagi sampai menghalalkan perbuatan yang haram, mengkampanyekan perbuatan yang haram, mengkampanyekan pengen nak masuk neraka berjamaah, ini bahaya. Maka wajib ingkar. Tak ada bab husnudzon di sini. Ya, kita wajib ingkar. Urusan hati sama Allah, urusan itu sama wajib ingkar dulu. Kalau tidak demikian, Nabi tidak akan mencambuk seorang wanita yang berzina di zamannya. Juga tidak akan mencambuk seorang yang minum khamar di zamannya. Tidak akan memotong tangan orang yang mencuri dan seterusnya. Jadi masing-masing itu pada porsi.
pada tempatnya. Jangan kita campur adukan dan nanti samsul. Ya, nanti samsul ya. Nah, maka dikatakan Imam Ghazali mengatakan ahli bid'ah, orang yang sesat lalu menampilkan kesesatannya, maka dia itu boleh kita sebut namanya supaya umat menghindari dia. Nama Fir'aun disebutkan dalam Quran supaya umat tidak mengikuti Fir'aun. Abu Lahab disebutkan dalam Quran supaya umat tidak mengikuti Abu Lahab. Nah, penyebutan nama mereka dan terkadang dengan perbuatan mereka disebutkan itu supaya kita menghindarinya. Maka tidak ada istilah bahasa harus dilembutkan, ada istilah menghormati orang, ada istilah seterusnya. Itu mencampur adukan antara dua hal yang sangat berbeda jauh. Maka sama jugalah dengan perkara Islam rahmatan lil alamin dibenturkan dengan penegakan terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Maka dia pasti akan bentrokan karena porsinya beda, babnya beda. Ya, jangan kita salah karena kita itu sedang dibolak-balikan sama mereka di dalam memahami Islam yang baik. Kalau kita menyadari lama-kelamaan, maka umat muslim akan alergi dengan penerapan hukum Allah. Kita dibuat sekarang ini seperti pikiran kita ini menganggap itu salah, itu salah, itu salah. Yang benar ini, yang benar ini, yang benar ini. Padahal itu konsep yang mereka buat. Jangan kita lupa, ada ayat dalam Al-Quran yang Allah katakan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu selalu berupaya, gagal upaya lagi, kalah lakukan lagi, mati diteruskan keturunannya, terus berupaya sampai dunia binasa. Apa misi mereka? Memadamkan cahaya Allah, memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahayanya walau mereka ingkar, walau mereka tak suka, walau mereka tidak suka. Jadi jangan kita mudah disesatkan sama istilah-istilah mereka. Apalagi yang mereka serang itu ulama, orang soleh, seterusnya. Di bab-bab begini kita tak ada istilah berbaik sangka. Kita hukum dulu, nah setelah itu, setelah dia taubat, baru kita berbaik sangka. Tak boleh menghina dia dengan maksiatnya. Itu betul. Tapi menegur maksiat dia harus wajib. Ya, falyughayyiru biyadihi. Maka rubahlah dengan tangan, kekuasaan. Tak sanggup, tak ada kekuasaan di lisani, dengan lisan. Lisan itu tugas ulama. Tak sanggup dia dengan lisan, dengan hati. Hati ini tugas-tugas orang-orang awam yang memang tidak ada kemampuan untuk berbicara, menyampaikan kebenaran. Mereka tidak mampu, maka mereka ingkar, melawankan gerak. Tak boleh kita setuju ikut. Bahaya. Ar-ridha bil ma'siyah, ma'siyah. Kita rela dengan kemaksiatan, itu adalah sebuah kemaksiatan. Nah, la ilaha illallah. Jadi kalau kita cinta sama ulama, itu semua tidak berpengaruh bagi kita. Itu semua tidak berpengaruh bagi kita. Dibilang begitu tidak ada pengaruh. Ya. Nah, la ilaha illallah wa li'ilajiha min asliha wa liwujud as-sifatil hasanah al-muqabila laha ra'sun wa aslun aidan wa huwa mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta sama Nabi bisa membantu kita untuk menghilangkan sifat iri itu. Pertama, kita memandang dia umat Nabi. Kita memandang dia umat Nabi. Tidak perlu kita iri sama dia. Kita tidak perlu iri sama dia, ya. Dia umat Nabi. Kita tidak perlu iri sama dia. Nah, saudara kita juga tidak perlu kita iri sama dia. Dia dapat nikmat, alhamdulillah. Ya. Kita pun dibaginya, tambah lagi alhamdulillah. Ya. Jadi sebetulnya kita jangan menyusahkan diri kita soal. Jangan mencari sesuatu yang buat kita susah. Ya, udahlah kita lagi susah sekarang.
Kita lagi susah, umat lagi susah, kita menghadapi wabah dan seterusnya lagi susah. Duit bantuan pun khol. Susah tambah susah. Nah kayak gitu kita disuruh Tuhan. Kayak gitu kita disuruh rahmatan lil alamin. Kita berahmat-rahmatlah sama dia ngazab kita. Kita berahmat-rahmatlah, dia ngazab kita habis kita. Jadi menempatkan sesuatu pada tempat. Nah, kita muslim ni orang baik. Tapi ingat, jangan sampai kebaikan kita itu justru mencelakai kita. Muslim itu orang baik, juga bukan orang jahat. Muslim bukan orang jahat. Muslim itu adalah manusia yang senang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu Muslim. Muslim itu punya prinsip tidak boleh mengganggu orang. Tidak boleh mengganggu orang. Tidak boleh kita ganggu orang, tidak boleh. Dan orang pun harus tidak boleh ganggu kita. Jangan mentang-mentang kita tidak boleh, agama kita melarang, lalu kita diperlakukan tidak layak. Ya. Nah, la ilaha illallah. Memang kita hidup sekarang di zaman fitnah. Di zaman inilah yang dikatakan berpegang dengan agama seperti memegang bara api. Berat, terbakar tangan kita. Seperti memegang bara api. Bercampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Bercampur aduk. Umat hidup dalam kebingungan. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Yang menyampaikan yang batil orang yang dipandang hak, yang menyampaikan yang hak orang dipandang batil. Apa tak bingung umat? Ada orang menyampaikan kebenaran, orang itu dikatakan sebagai orang yang salah, padahal yang disampaikan benar. Ada orang salah, tapi dibilang menyampaikan kebenaran, padahal orang itu salah. Macam mana tak bingung umat? Maka solusi yang terbaik, alaika bi khuwaisati nafsik. Kita bentengi diri kita. Untuk menyelamatkan dari hal-hal demikian, bentengi diri kita dengan ilmu. Dengan ilmu, maka sekarang ini kesempatan yang paling tepat kita untuk menjaga diri kita, akidah kita, agama kita dengan menghadiri majelis ini. Dengan menghadiri, disinilah kita bisa paham seperti apa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jangan kita salah ya, karena akibatnya fatal. Nah, kembali lagi yang terakhir adalah ujub. Ujub, bahasa kita bilang ujub. Ujub itu seperti orang i'jabul mar'i bi nafsihi. Dia merasa heran dengan diri dia. Kalau bahasa kita, aku ni gini, aku ni gini, aku ni gini. Emang bahasanya sih alhamdulillah. Anani alhamdulillah pula. Alhamdulillah bihannu ya. Benar nak muji diri dia apa? Anani alhamdulillah pula. Kalau gini. Tu alhamdulillah bihannu ya. Dia nak muji diri dia. Kenapa nak sebutkan semua orang? Dah diam dia. Kan enggak orang bertanya. Ya, itu namanya ujub. Kita merasa diri kita ini anani masya-Allah Mawales kan ya. Ketok kepala orang gitu. Itu namanya ujub. Tak ada, itu tak ada. Kalau majelis ini dikatakan itu sesuatu yang luar biasa, jauh sebelum kita itu lebih luar biasa lagi. Jadi tidak ada kita mengukur diri kita dengan ukuran yang baik itu sebenarnya tidak ada peluang. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kita dari perut ibu kita tanpa sepengetahuan apapun, tanpa ada pengetahuan sama sekali, bodoh, tak ada apa-apa. Jadi tidak ada peluang bagi kita itu merasa memiliki sesuatu, apalagi merasa punya kelebihan-kelebihan dan seterusnya. Saya ini bukan gak nak muji diri, kata dia. Jadi bahasa bukan gak nak muji diri itu yahnu. Emang dia nak muji diri dia. Saya ni begini, saya ni bukan gak, saya ni alhamdulillah. Udahlah, apalah kalau saya sebutkan? Diam je. Tak ada pengaruh ya, Pak. Ya.
Itu namanya ujub. Ujub. Padahal kata beliau mengatakan, padahal law hasabaka ala afdali a'malika la'adzabaka. Seumpama kita punya amalan unggul dalam kehidupan kita. Contoh, ada orang merasa dia punya amalan yang paling besar dalam hidupnya, seperti dia rutin sholat tahajud. Tentu dia itu sedikit banyak, dia berharap dengan sholat tahajudnya dosanya diampunkan sama Allah. Itu yang bisa kita ikan, pasti itulah sifat manusia. Ketika punya sesuatu dia akan mengandalkan hal tersebut. Ya, kayak kita yang lamaran awal, tentu kelebihan kita sebutkan. Karena kita pengen sesuatu, kita mengandalkan sesuatu yang kita miliki. Dia mengatakan jika seumpama betul-betul dihisab sama Allah tentang sholat tahajud yang kita lakukan, benar-benar dihisab sama Allah secara rinci, secara detail, secara adil, maka kita akan diazab oleh Allah. Karena banyak sholat tahajud yang kita lakukan bukan karena Allah. Banyak sholat tahajud yang kita lakukan salah. Banyak sholat tahajud yang kita lakukan tidak pada tempatnya, bukan pada tuntunannya. Padahal itulah amal yang sangat kita harapkan di hadapan Allah. Tapi nyatanya kalau dihisab secara adil oleh Allah, binasa kita. Makanya Allah menghisab hambanya itu bukan dengan cara adil, tapi dengan cara rahmat. Dengan cara rahmat. Kalau Allah menghisab kita dengan keadilan Allah, binasalah manusia. Tapi Allah menghisab hambanya dengan kerahmatannya, dengan rahmat Allah semuanya. Maka Allah mengatakan, kullukum innakum kalian tadkhuluna jannah bi rahmati. Masuk surga dengan rahmatku, dengan rahmat Allah. Sahabat mengatakan, walaupun engkau wahai Rasul, ya walaupun saya, kecuali kalau saya disirami dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya masuk surga dengan rahmat Allah. Kalau dengan keadilan Allah, tak ada orang yang bisa masuk surga kecuali Rasulullah. Kita semua ini karena rahmat dari Allah. Lalu apa yang membuat kita itu merasa punya sesuatu itu dari mana? Kalau karena kepintaran, banyak orang lebih pintar dari kita. Kalau karena pengaruh, banyak yang lebih berpengaruh dari kita. Kalau karena berkah, banyak yang lebih punya berkah dari kita. Kalau karena hafalan, banyak yang juga yang hafal dari kita. Jadi kita buat diri kita itu tidak ada peluang untuk kita membanggakan diri kita. Kita buat diri kita tidak ada peluang untuk mengedepankan diri kita. Tidak ada peluang sama sekali. Maka kita akan selamat dari yang namanya ujub. Nampak-nampaknya semenjak anak duduk di Ikhwanul Muslimin ini, pengaruhnya alhamdulillah banyak orang kampung taubat. Memang kelihatannya ucapan itu dia seperti berbicara tentang nikmat yang Allah kasih sama dia. Tapi kalau diteliti lagi itu ada bahayanya. Dia merasa berperan dengan hidayah umat Islam. Itu bahaya. Kita merasa berperan dalam dakwah, itu bahaya. Berarti kesannya kalau kita tidak duduk di masjid sini, orang tak dapat hidayah. Siapa kita? Berarti kesannya kalau kita tidak ada, orang tidak beriman kepada Allah. Padahal kalau manusia tidak ada sama sekali, tetap ada orang yang menyembah kepada Allah. Ada dan tidaknya seorang pendakwah, agama pasti akan sampai di seluruh penjuru dunia. Jadi jangan kita merasa berperan dalam agama Allah. Apalagi merasa itu karena kita. Itu bahaya. Itu namanya ujub.